Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini agak berbeda ya dari video-video aku sebelumnya karena aku masih bare face kayak gini. So, seperti di judulnya kalian udah lihat aku mau nge-battle ini dua buah foundation yang menurut aku sih untuk ketahanannya bagus di tipe kulit muka aku yang normal tuh oily, tapi dengan tekstur yang memang mirip-mirip. Jadi aku penasaran nih kalau dipakai separuh-separuh di wajah aku kayak gimana. Pertama ini dari L'Oreal yang namanya Infallible 24 Hours Fresh Wear Foundation. Ini udah lumayan lama sih aku suka. Bahkan sebelum yang matte covernya, tapi karena si matte coverage-nya lebih nampol ya, jadi aku selalu mengunggul-unggulkan dia. Tapi sebenarnya ini ketahanannya juga bagus. Udah gitu ini akan aku battle dengan Makeover Power Stay yang Weightless Liquid Foundation, karena dua-duanya ini kalau aku rasain tuh bener-bener cair dan ringan gitu di wajah aku. So, kayak gimana nanti kira-kira kalau di battle lebih tahan yang mana ya? Buat kalian yang mungkin penasaran juga, udah nungguin video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Oke, sekilas untuk packagingnya ini jelas beda ya. Aku akan bahas satu persatu. Untuk bagian L'Oreal dia bentuknya kotak kayak gini, bawahnya glossy bening. Tutupnya warna merah. Kalau misalnya aku buka, nih dia ada pumpnya seperti ini. Jadi memudahkan juga untuk pengambilan produknya ya. Udah gitu di sini untuk lemnya sendiri, dia ada kandungannya SPF 25 PA+++, 24 hours fresh look and longer lasting. Jadi memang ini klaimnya tahan lama ya, tetap fresh gitu untuk makeupnya. Dan ada kandungan SPF-nya juga nih, lebih bisa memproteksi wajah ya. Dan yang selanjutnya di bagian belakangnya ada beberapa klaim produk, akan langsung aku sebutkan aja. Selain dia klaimnya tahan 24 jam, dia juga menyebutkan no transfer, no sign, no dry out, and no mass effect. Jadi dia tuh minim banget transfernya. Sebenarnya ini udah lama aku pakai, tapi nanti akan aku kasih lihat ya, apakah bener-bener minim untuk transfernya. Terus dermatologically tested, suitable for all skin type, dan juga non-comedogenic. Bisa untuk semua jenis tipe kulit, nggak menimbulkan komedo juga, dan sudah aman ya. Karena memang untuk produknya dari L'Oreal ini sudah ada nomor BPOM-nya. Jadi kalian nggak perlu khawatir, aman buat dipakai. Di sini untuk shade yang aku pakai 200 golden sand, udah gitu untuk netnya sendiri 30 ml. Di harga kalau nggak salah sekitar 150 atau 160 ribuan gitu. Nanti kalian bisa langsung cek aja link di kolom deskripsi ya, untuk tahu detail harga terupdate-nya berapa. Dan sekarang masuk ke yang Makeover Power Stay Weightless Liquid Foundation yang seperti ini. Dia bahannya kaca untuk botolnya, lumayan tebal dibandingkan yang L'Oreal tadi. Terus di bagian tutupnya warna hitam kayak gini. Ini udah yang versi terbarunya ya, kalau yang dulu kan bening. Udah gitu kalau aku buka, sama dengan yang L'Oreal, dia ada pumpnya juga. Jadi akan mempermudah pengambilan produk, nggak akan takut kebanyakan, secara ini teksturnya cair ya. Udah gitu untuk keterangan-keterangan lainnya nih, dari namanya aja udah kelihatan 24 jam Weightless Liquid Foundation. Jadi klaimnya sendiri sama dengan L'Oreal ya, bisa tahan sampai 24 jam. Udah gitu untuk yang lainnya, ternyata tidak ada klaim produknya di sini. Nanti kita langsung akan buktikan aja. Soalnya untuk boxnya kayaknya juga udah nggak ada, jadi aku nggak bisa kasih tunjuk. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih lengkapnya, aku udah pernah review secara terpisah untuk liquid foundationnya dari Makeover ini. Kalian bisa cek aja di video aku sebelum ini, atau nanti akan aku taruh di kolom deskripsi. Untuk natanya sendiri ternyata dia lebih banyak nih, 40 ml. Harganya tuh kemarin berapa ya, 140, 150, aku lupa detailnya. Nanti akan aku tulis atau kalian bisa cek linknya di deskripsi. Untuk shade yang aku pakai ini W32 Warm Beige. Oke, sekarang tanpa berbasa-basi lagi akan aku pakai ya di wajah aku. Seperti ini untuk detail zoom kondisi wajah aku ya. Ada beberapa imperfection seperti noda di pipi, terus bekas-bekas jerawat, terus ini agak kemerahan juga nih di bagian dagu. Kayaknya mau ada jerawat. Oke, langsung aja aku akan pakai separuh-separuh ya di wajah aku. Untuk yang makeover, aku pakai di sisi kiri, nanti untuk yang L'Orealnya di sisi kanannya. Jadi ini kondisi untuk ring lightnya udah aku matiin, biar kalian bisa langsung lihat real dari kulit aku, terus warna foundationnya nanti kayak gimana ya di wajah aku. Pertama aku akan pakai yang makeover dulu di sisi kirinya, dan sesuai petunjuknya harus di shake-shake dulu, karena biasanya tekstur yang cair tuh kayak gitu, biar formulasinya lebih nyatu aja. Terus langsung akan aku ambil di tangan aku.
Gini, nih kalian bisa lihat benar-benar secair itu, ngalir ya untuk teksturnya. Bentar, kayaknya aku lupa pakai sunscreen deh. Jadi aku mau pakai sunscreen dulu ya. Dan langsung aja sekarang akan aku totol-totol di sisi kiri wajah aku ya. Dan setelah udah kayak gini, aku akan ratakan menggunakan puff cushion. Seperti biasa aku pakai punya Skintific karena ini nyaman banget sih puffnya. Oke, karena memang teksturnya cukup cair, kalian bisa lihat ya waktu coba aku ratakan di wajah aku, itu tuh kayak gampang aja ngeblendnya. Udah gitu memang untuk puff cushionnya ini ngebantu banget untuk mengaplikasikan di lipatan hidung ataupun di area bawah mata, kayak lebih merata gitu ya. Ini setelah udah selesai, udah mulai kelihatan kalau dia menyamarkan atau meratakan warna wajah aku ya. Sekarang kita langsung lihat aja detailnya. Di wajah aku sebenarnya kayak masih ada imperfectionnya ya kalau aku zoom kayak gini nih. Kelihatan udah nodanya tuh belum tertutup banget walaupun tadi kemerahan jerawat di sini ternyata sudah cukup menyamarkan. Tapi karena ini masih ada sisa, so aku langsung akan tutup aja ya di area yang kurang menurut aku. Oke, ini aku udah selesai mengaplikasikan sekitar 2 layer, udah aku habisin nih ada di tangan aku, hasilnya kayak gini. Menurut aku sih dia sudah cukup bisa menutupi imperfection yang ada di wajah aku ya, padahal kan tadi teksturnya super cair, ternyata coveragenya tuh medium to full. Kalian bisa build aja sesuai yang kalian pengen. Sejauh ini sih aku udah cukup kayak gini karena udah kayak area bawah mata, noda-noda di pipi aku semuanya sudah tercover. Termasuk tadi daerah kemerahan yang ada di dagu aku. Detailnya bisa dilihat di before after ya, di bagian sisi kiri wajah aku udah cukup flawless. Dan untuk finishnya sendiri dia memang matte, tapi matte-nya tuh nggak yang kelihatan berbedak gitu loh, kayak masih natural, ada sedikit glow-nya. Dan aku penasaran nih kalau dibandingkan dengan L'Oreal-nya kayak gimana. Aku akan pakai nih yang Infallible 24 Hours Fresh Wear. Seperti biasa di shake-shake juga, karena teksturnya sama-sama cair ya. Terus aku akan ambil nih di tangan aku. Sama kan, teksturnya langsung ngalir aja kayak gini. Tapi di sini ini lebih kuning yang warm beige tadi ya. Soalnya aku suka foundation yang ada kekuningan, biasanya tuh kayak membuat fresh gitu di muka. Dan sekarang untuk yang golden shine ini, aku pikir juga udah agak kuning, tapi nggak sekuning yang si makeover. Nih, aku langsung akan tap-tap aja. Setelah aku ratain kayak gini, walaupun sama-sama cair, ini tuh kayak rasanya sedikit lebih tebel gitu daripada yang si makeover. Terus aku akan ratakan menggunakan puff cushion lagi. Dan waktu aku ratakan ini juga gampang karena teksturnya tadi cair, jadi kayak langsung merata aja. Udah gitu, wow, untuk coveragenya agak beda ya. Aku sih merasa yang bagian L'Oreal ini lebih cepat full coverage dibandingkan yang si makeovernya tadi. Tuh finishnya dia juga matte yang masih kayak natural. Kalau aku zoom seperti ini ada sedikit kelihatan glowy gitu di muka. Tapi memang untuk noda yang gelap ini belum hilang ya. Jadi sama dengan yang bagian makeover aku akan tambahkan nih di bagian-bagian yang memang masih ada nodanya. Oke, akhirnya ini aku udah selesai dan aku bakal sedikit zoom ya. Wow, dia tuh bener-bener flawless. Kelihatan di situ kayak noda-noda, semua yang ada di wajahku udah tercover. Bahkan kalau aku bandingkan dengan yang makeover nih, kelihatan masih lebih ada samar-samar noda ya. Dibandingkan yang L'Oreal-nya lebih full coverage. So bisa dibilang dua-duanya sih sama-sama medium to full, tapi untuk menuju full coverage untuk yang L'Oreal-nya dengan porsi yang sama itu kayak lebih cepet gitu. Seperti ini perbandingannya sisi kanan kiri wajah aku. Bisa dibilang ini sama-sama matte yang masih natural ya, karena agak sedikit glow gitu, nggak terlalu yang matte berbedak banget, hanya beda di coveragenya aja. Dan sekarang aku mau langsung kasih tunjuk aja before afternya. Tadi di sebelum masih ada imperfection yang cukup banyak di wajah aku dengan menggunakan dua foundation ini.
Semuanya bisa menyamarkan ya, kalian bisa langsung lihat aja tuh noda-noda yang ada di wajah aku sudah tersamar. Bahkan untuk di bagian L'Orealnya tuh bener-bener kayak nutup banget, padahal tadi teksturnya sama-sama ringan ya. Karena memang tipe kulit muka aku tuh normal to oily, jadi aku harus set menggunakan bedak. Di sini aku akan pakai ini Makeover Power Stay yang mattifying transparent powder ya. Jadi yang aku suka di ini kontrol minyaknya bagus, udah gitu juga warnanya transparan, jadi nggak akan merubah complexion yang udah kita pakai. Biasanya sih kalau aku tes foundation kayak gini aku pakai bedak yang kurang nahan minyak, tapi ini sekalian aja ya karena memang dua-duanya tuh ngeklaimnya 24 jam kalau ditampol si bedaknya makeover ini kayak gimana nantinya. Biasanya aku cuman aplikasikan di sekitaran T-zone aku aja, karena memang area-area ini tuh sering gampang berminyak. Udah gitu karena aku super keringetan, selalu nih di sekitaran sini aku tap-tap bedaknya lebih banyak. Rawan banget lumer sih kalau enggak. Oke, seperti ini udah selesai dan aku mau kasih tunjuk sampai di step ini tuh aku sudah bentar. Sekarang sudah jam 9.50. Nih kalian bisa lihat ya, taruhlah udah jam 10 pagi ya. Nanti aku akan balik lagi setelah aku udah selesaiin makeupku. Oke, ini aku udah selesai dengan makeupnya ya. Seperti biasa, ini aku nggak menggunakan primer tadi dan juga highlighter. So, kayak makeup flawless matte natural ala aku aja. Dan pastinya aku akan tes ketahanan seharian ini bakal ngapain aja, akan aku update di akhir video. So, pasti nonton videoku sampai habis ya. Dan sejauh ini aku rasakan di wajah aku ini berasa ringan untuk keduanya, baik yang makeover ataupun L'Oreal. Karena memang tadi kan teksturnya lumayan cair ya. Kayak nggak pakai apa-apa sih. So, nanti kita tinggal lihat untuk tes ketahanannya kayak gimana, akan aku update di akhir video. Pastiin tonton videoku sampai habis. Update aku yang pertama ini sudah jam 13.49, jadi pakainya tuh hampir 4 jam gitu. Aku tadi habis keluar sebentar. Dan ini waktu aku buka, ternyata di maskerku tuh dia minim banget transfernya. Yang paling kelihatan tuh cuman di ujung hidung aja. Jadi menurut aku memang keduanya kalau dalam kondisi yang gak terlalu berkeringat banget, ini tuh minim, kayak gak transfer sama sekali. Tapi karena bagian hidung aku cukup berminyak, jadi dia tadi agak nempel. Nih kalian bisa langsung lihat sendiri aja di bagian yang L'Oreal masih flawless, tapi kayak agak ngecap masker gitu loh, belum terlihat berminyak sih. Dan di bagian makeover juga kayak gitu, masih oke. Sedikit ada ngecap masker juga. Dan kalau aku perhatikan ini untuk kondisi di lipatan hidung aku masih bagus, belum kelihatan yang berminyak gitu. Dan di bagian dagu bahkan masih bagus untuk coveragenya. Nih kalian bisa langsung lihat sendiri ya. Overall ini keduanya masih sama-sama oke sejauh ini aku pakai. Hanya di ujung atas hidung aku tuh sedikit ngelopek sih, cuman kayak minim banget, overall masih bagus. Dan pastinya nanti aku bakal update lagi ya. Di malam harinya ini sudah jam 10:06, jadi pakainya pastinya sudah 12 jam. Wow, tadi aku keluar rumah lagi, jadi aku mau kasih tunjuk nih. Untuk di masker aku, yes, menurut aku sih di sini dia agak lumayan transfer ya dibanding tadi. Cuman tetap nggak banyak, karena memang aku udah lumayan kelihatan glowy-glowy nih mukanya. Waktu aku zoom, kalian bisa langsung lihat sendiri aja. Aduh, ternyata nih terang banget lampunya, bentar aku tunggu dulu. Yes, kira-kira segini ya pencahayaannya biar kelihatan. Menurut aku di sekitaran lipatan hidung sudah kelihatan berminyak, baik yang L'Oreal maupun makeover, tuh kelihatannya minyaknya. Tapi untuk coveragenya sepertinya masih cukup oke. Kayaknya sih agak sedikit lumer, tapi nggak yang banget. Mungkin karena pakai masker, dan tadi aku juga udah sempat makan juga. Dan sekarang aku putuskan untuk tap-tap menggunakan tisu biar lebih kelihatan detail ya nanti kondisi wajahku seperti apa. Keduanya nempel tipis di tisu. Bisa dilihat di area T-zone, ini yang hidung atas sudah ngelopek. Terus di bagian yang L'Oreal tuh sebenarnya masih flawless, tapi kayak ada ngecap kacamata gitu. Yang makeover juga seperti itu, kalian bisa langsung lihat ya. Dari awal sih coveragenya emang lebih bagusan yang L'Oreal ya dibandingkan yang makeover. Jadi secara penampakannya kelihatan masih lebih flawless si L'Orealnya. So, sekarang aku mau ini tes guyur air seperti biasa ya, untuk ngetes apakah ini tuh waterproof atau enggak, walaupun dua-duanya nggak ngeklaim kayak gitu sih. Tapi aku pengen tahu aja, udah gitu aku gosok-gosok juga muka aku seperti ini. Dan sekarang akan aku keringkan pakai tisu lagi seperti itu. Jadi kayak di tap-tap aja, nggak terlalu yang digeser banget. Nanti aku bakal kasih tunjuk hasilnya kayak gimana.
Ternyata sebenarnya itu ada transfer cuman kayak minim gitu setelah diguyur air, berarti nanti ada yang ngelopek ya. Tuh kalian bisa lihat nggak semulus tadi sih untuk coveragenya, agak kelihatan pudar. Tapi di noda-nodanya masih oke. Dan ini bagian yang makeover, menurut aku lebih pudar lagi ya. Noda terlihat tuh di sekitaran pipi kayak lebih ada kelihatan nodanya. So, menurut aku sih ini dua-duanya sama-sama pudar, tapi kondisi yang di L'Oreal masih cukup bagus. Ini di dagu aku juga sudah agak pudar untuk coveragenya. Tuh kalian bisa langsung lihat sendiri. Penampakannya masih lebih flawless di bagian L'Oreal. Terus setelah lihat hasilnya sebenarnya untuk ketahanannya mirip-mirip, tapi coveragenya bagus yang L'Oreal. Jadi pemenang battle kali ini dari L'Oreal Infallible Fresh Wear yang foundationnya. Nih kalian bisa langsung lihat sendiri ya hasilnya di wajah aku. Setelah lihat review aku, kalau kalian sendiri gimana? Lebih pilih yang mana nih? Komen-komen di bawah.